Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Sobat Rekasih, kembali kita meluruskan dan juga mengedukasi banyak orang, karena ada banyak polemikus dan para ustadz yang notabene itu harusnya mengurusi Islam dan mengajarkan keislaman, Quran dan hadisnya kepada banyak umat, tapi demi sesuatu yang mungkin mereka anggap itu baik, maka mereka terus nyebrang ke agama orang lain. Nanti kalau dibahas agama mereka justru kepanasan, kan sudah terbiasa begitu ya. Kan kata itu ya, kata kalau di Kristen kan Yesus itu utusan Allah Bapa dalam bentuk firman, gitu kan? Dia diutus, soalnya aku udah bukan. nanya-nanya ke yang lain tuh jawabannya beda-beda. Bukan dalam bentuk firman, dia diutus, dia keluar dari Bapa menjadi manusia, Siapa menambahkan yang utus dia, Kak? manusia. Yesus itu manusia, itu nama kemanusiaan Yesus. Itu nama Yang kemanusiaan inkarnasi. Yang mengutus itu Sang Bapa. Oh, Allah yang berarti Esa. Yesus itu bereinkarnasi. Oh ya, Inkarnasi. Ya, Sang Firman itu berinkarnasi. Jadi Sang Bapa mengutus firman-Nya dengan berinkarnasi ke dunia menjadi manusia. Maka yang berinkarnasi itu adalah manusia. Bapak Oke. itu siapa? Bapa itu adalah Allah yang esa, itu Allah yang transenden, yang tak terhampiri, sumber segala sesuatu, Oke. yang maha Kalau kuasa. di aku ya, Kak ya. Kalau di aku, di agamaku Islam, Yesus itu adalah Yudas. Yudas itu Yesus? adalah, kalau di agamaku ya, kan ini ya, kan ini cuma cerita. Oh, nggak Nggak apa-apa. apa-apa lah. Kan itu di agamamu, oke lah. Ya, aku Ya, nggak apa-apa. dia itu Yudas yang berkhianat. Dia murid Nabi Isa. Kalau di aku ya, ini ceritanya tuh hampir sama loh sama kalian. Beda. Iya, aku tahu. Gak usah ngegas dong. Kalau menurutku sih hampir sama. Yesus kan dilahirkan sama Maria, wanita suci. Di aku juga sama. Isa itu dilahirkan sama Maryam, sang perawan yang suci juga. Kok hampir sama ya? Ya, itu cuma kebetulan saja sama. Ya, tapi coba aku tanya ke Kak, perbedaannya di mana, Elia? Maryamnya yang di kamu itu dari suku apa? Bentar. Yehuda atau Lewi? Nah, Itu dulu nggak dijelaskan sih. Ibunya adalah Maryam, sang perawan yang suci. Yang Itu suci. aja sih. ya itu betul. Bisa ada kesamaan nama, tapi kan kita harus identifikasi dari faktor budayanya. Nah, makanya saya tanya, Maryam yang di kamu dari suku apa? Nggak ada ditulis di sini. Kalau Di nggak bukunya ada, ini. oke, nggak apa kalau nggak ada. Tempat lahirnya juga berbeda toh. Nah, kalau dalam keyakinan Iya. kamu itu di bawah pohon kurma, kalau di kami itu di dalam kandang domba di Migdal Eder, di mana di Migdal Eder itu tidak ada pohon kurma karena Yesus itu lahir di sebuah gua yang berupa kandang domba, begitu. Jadi dari lahir saja deskripsinya sudah berbeda. Jadi apa yang kamu imani ya udah imani saja. Isa kamu ya Isa kamu. Ya, apa yang ada padamu silakan yakini itu. Tetapi itu tidaklah dengan apa yang kami yakini, tidak sama dengan apa yang kami yakini. Berbeda tokoh secara historis maupun teologis. Gitu. Kak. Jadi tidak sama. Ya, Kenapa Kenapa? kok dia itu turun sendiri? Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang biar gak dia sendiri yang turun tuh loh? Kenapa? Oh, gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, artinya firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia di dalam dan melalui dia. Yohanes 1 ayat 18. Bentar. Yohanes 1 ayat 18. Sebab tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi mengapa firman harus menjadi manusia? Supaya di dalam kemanusiaan Yesus, kita manusia yang terpisah dari Allah dipersekutukan dengan Allah. Supaya manusia yang mati karena mendosa
Di dalam Yesus manusia dimerdekakan dari dosa dan diberikan hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Yesus itu anak Bapa. Betul, Yesus itu anak Allah bukan anak Bapa ya. Yesus itu anak Allah, anaknya Allah Bapa. Tetapi Berarti pemahaman orang, bentar dong. Tetapi pemahaman Kristen tentang anak Allah itu bukan makna biologis. Contoh, seperti Elia. Elia ini anak Medan ini, anak Elia. Elia enggak pernah bapaknya menghamili Medan. Tapi kenapa Elia disebut anak Medan? Itu menunjuk identitas dia, bahwa dia datang dan berasal dari Medan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus anak Allah karena memang dia datang dan keluar dari Allah. Dan Yesus mengatakan itu, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Itu perkataan Yesus. Jadi anak Allah bukan makna biologis, tapi makna teologis, bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Itu penjelasannya. Ya. Oh iya, terus mau nanya ini. Yesus itu kemana pas umur, kalau nggak salah 13 tahun sampai 30 tahun? Ya, Yesus itu mengikuti tradisi orang Yahudi. Ya, jadi Injil sinoptik, yaitu Injil yang menyaksikan mengenai Kristus, kita baca dalam 1 Yohanes ya. Apa sebenarnya isi Injil ini? Oke, bentar kita baca. 1 Yohanes 1. Apa yang ada sejak semula yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacitamu. Artinya apa? Injil sinoptik, keempat Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, merupakan Injil yang menuliskan kisah Yesus. Siapa itu Yesus? Tetapi dalam pandangan dan perspektif orang Yahudi, dalam kebudayaan mereka. Kenapa tidak dicatat Yesus itu begitu lengkap sampai dia berusia 30 tahun? Itu tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tapi ada alasannya. Yang pertama, kenapa Yesus dimunculkan pada usia 8 hari? Oh, ternyata pada usia 8 hari dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki haruslah disunat. Karena Yesus merupakan dalam kemanusiaannya, Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda secara hukum. Dia itu keturunan Abraham. Berarti Yesus disunat juga? Yesus disunat karena dia itu orang Yahudi. Iya, Yesus disunat karena dia orang Yahudi. Kemudian pada usia 12 tahun Yesus itu melakukan bermisfah karena dia adalah anak hukum, di mana dia melakukan aliyah, naik ke sinagoga untuk menerima hukum Taurat yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dimunculkan lagi nih pada usia 30 tahun. Kenapa? Oh, ternyata kamu boleh mute dulu enggak? Ya. Oke. Karena ternyata pada usia 30 tahun seorang laki-laki itu baru boleh mengajar. Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman, dari mulai imam pendamping, imam besar sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman kamu boleh mute dulu enggak? Mute dulu. Iya, aku dengar kok. Di mute. Oh, oke. Mikrofonnya, oke. Nah, ya, ada nggak bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus itu dipanggil sebagai seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil sebagai rabi? Karena dia pernah mengikuti pendidikan keimaman di masa itu. Pada masa Yesus itu ada dua rumah pendidikan yang paling terkenal. Ada Beit of Hillel dan Beit of Shammai, ya, rumah Torah atau rumah hukum. Di sana mereka dididik. Nah, jadi ada bukti-bukti. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, Yesus mengajar di Bait Allah menjadi bukti bahwa dia pernah mengikuti sekolah keimaman itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus kurang pintar? Tuhan kok sekolah, Allah kok sekolah? Dia bukan sekolah dalam keilahiannya, tapi dia sekolah semata-mata untuk tunduk di bawah hukum Taurat, untuk membuktikan bahwa dia sempurna dan tanpa dosa.
Jadi Yesus yang sempurna, yang tak bercacat itu, yang tunduk di bawah hukum dan perintah Taurat, dia harus bersunat, dia harus bermisfah, dia harus mengikuti sekolah keimaman, dia harus melayani yang diawali oleh baptisan Yohanes. Itu menjadi tanda bahwa Yesus ini adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu, bisakah kau tunjukkan bahwa aku berdosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, karena dia tidak berdosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus, apa kata mereka? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi Yesus tetap dihukum meskipun dia tidak bersalah. Yesus tetap disalib meskipun dia tidak bersalah. Untuk apa Elia? Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, bahwa dia dihukum oleh karena pemberontakan kita, yang dinubuatkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi Yesus yang tanpa dosa ini mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53 yang jaraknya itu 600 tahun lebih. Nah, jadi kenapa tidak dicatatkan di usia 12, 11, kemudian 10, 15, 16, 17? Ya, karena itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kalau kita membaca Injil sinoptik ini dengan pandangan Yudaisme, dengan pandangan atau tradisi keyahudian, ini sangat lengkap. Sangat lengkap, karena memang dijabarkan secara runtut dari usia-usia yang penting menurut tradisi Yahudi. 8 hari, 12 tahun, kemudian 30 tahun. Gitu. Jadi ada tradisinya. Ya, sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu buat buat silsilah itu juga ada aturannya. Gitu. Orang Manado mungkin juga ada seperti itu dan yang lain. Gitu. Jadi pahami Alkitab ini dari tradisi orang Yahudi, karena penulisnya itu dalam lingkungan Yahudi. Gitu, karena Yesus pun orang Yahudi. Begitu kira-kira, Araju. Oh iya Kak, maksud dari Yohanes 17:3 itu apa ya? 17:3, bentar ya. Itu satu-satunya Allah itu yang maksudnya ya? Iya. Nah, silakan Pak. Oke, kita baca aja ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Cuman persoalannya sering terjadi bagi saudara-saudara kita ini kan membaca hanya di ayat 3. Tidak dibaca mulai ayat-ayat di atasnya. Kita lihat Yohanes 17. Baca aja Pak sampai ayat 5 Pak. Iya, ayat 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia meninggalkan ke langit dan berkata, ini duanya ya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Yesus itu anak dari Bapa itu sendiri, yang dimuliakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Allah Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi hidup yang kekal itu Allah berikan kepada Yesus dan nyatakan melalui Yesus kepada kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar yaitu Engkau. Engkau siapa di sini? Bapa di surga. Jadi Bapa di surga lah Allah yang benar. Dan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itu memang utusan Allah Bapa, firman-Nya yang diutus hadir menjadi manusia. Bukan Allah Bapa mengutus Allah Bapa, tetapi Allah Bapa di surga mengutus firman. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaan apa tadi? Firman itu apa? Firman itu dalam bahasa Yunaninya logos, bahasa Latin logika. Kalau diartikan itu bisa pikiran, hikmat, kecerdasan, akal budi Allah yang maha kuasa. Jadi akal budi Allah, kecerdasan Allah yang maha kuasa itu menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam rahim perawan Maria. Oke? Iya. Ya, jadi sang Bapa Allah yang esa itu mengutus firman-Nya sendiri yang sejak kekal berada di dalam Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Makanya dalam ayat 5 kan dikatakan, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Hanya Yesus yang berani berkata bahwa kemuliaannya sudah ada sejak dunia ini belum ada. Artinya memang Yesus yang adalah sang firman yang kekal berada di dalam diri Bapa itu keluar dari sang Bapa
menjadi manusia dan menyatakan diri Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena Bapa, Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terhampiri itu, menyatakan dirinya hanya melalui firman-Nya sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dan dialah hidup itu. Dimana tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, Allah yang esa itu, kalau tidak melalui aku. Jadi mustahil kita bisa sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada Bapa? Harus menerima Yesus sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Makanya apa kata Yesus? Barang siapa menyangkal anak, ia juga akan kusangkal di hadapan Bapakku. Tapi barang siapa menerima anak, ia juga akan kuakui di hadapan Bapakku. Begitu. Berarti ya? 2 orang dong. Itu bukan 2 orang, bukan orang, tetapi pribadi atau realita. Ya, jadi firman-Nya Bapa, hupostasisnya Bapa, hupostasisnya Allah yang esa, yaitu Bapa, firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri, itu berperikoresis. Artinya saling mengasihi sejak kekal di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi bukan 2 orang, tapi memra atau firman-Nya Allah itu berpribadi, Roh-Nya Allah itu berpribadi, bukan seperti kita. Firman dan roh kita itu bukan berpribadi. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Karena firman Allah itu berpribadi. Apa buktinya Elia? Firman Allah sejak perjanjian lama itu berteofani. Di dalam 1 Samuel, Allah itu menampakkan dirinya atau berteofani melalui perantaraan firman-Nya. Di dalam perjanjian lama, bentar dulu. Di dalam perjanjian lama, Kristofani Allah itu melalui firman-Nya. Karena firman Allah itu berpribadi, berbeda dengan kita. Gitu. Jadi bukan orang, tapi realita di dalam diri Allah itu. Bagaimana saya ibarat seperti saya, tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya itu saling mengasihi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi tetap satu manusia, tidak 3 manusia. Meskipun di dalam satu hakikat kemanusiaan saya ada 3 realita. Ada realita tubuh badaniah saya yang kamu lihat, ada pikiran saya atau firman saya yang oleh firman ini saya bisa berbicara dan memperkenalkan diri saya kepada kamu, dan ada roh saya yang membuat saya hidup. Ada 3 realita, 1 hakikat. Tetapi pikiran dan roh saya itu tidak berpribadi, berbeda dengan Allah, di mana firman dan rohnya itu berpribadi. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan Allah. Itu. Sebelum Yesus lahir, apa yang disembah? Yang menyembah Bapa, menyembah Allah. Yesus itu kan firman. Kamu jangan berpikir ketika ya Allah yang disembah. Kan nggak apa-apa kan nanya, kan aku nggak tahu. Ya, sebelum Yesus lahir. Yesus itu kan inkarnasi firman, bukan inkarnasi Bapa. Jadi yang disembah bahkan dalam nyanyian kita baca dalam Lukas 2 ya, dalam nyanyian pujian Maria. Siapa yang disembah oleh Maria? Padahal Yesus belum lahir di sana. Nah, Kak, berarti Lukas 1 ibunya menyembah anaknya. Saya selesaikan satu-satu. Satu-satu ya. Jangan jangan buru-buru. Lukas 1 ayat ada 11.000 orang yang harus saya ajar. Bukan kamu saja ya. Ada 11.000, 12.000 telinga yang mendengarkan saya. Jadi mereka juga harus saya ajarin. Oke? Nah, di dalam Lukas 1 ayat 46, ini Yesus belum lahir ya, karena ini baru pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Jadi yang disembah Maria sebelum Yesus lahir, itu adalah Sang Bapa. Bukan itu. Kami tidak mengenal itu. Ya, kami tidak mengenal itu. Yang kami kenal adalah Allah yang diperkenalkan di dalam Israel. Kami tidak pernah mengenal Allah yang di luar Israel. Gitu ya. Kami menyembah sebelum Yesus lahir, kami menyembah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Dan Bunda Maria tahu bahwa yang dia kandung adalah inkarnasi firman-Nya Allah, yaitu firman-Nya Sang Bapa itu. Gitu. Jadi jangan kamu samakan sesembahanmu dengan sesembahan kami. Itu berbeda. Ya. Kok bisa Kak Yesus itu Tuhan
Padahal sebelum dia lahir, langit dan bumi sudah tercipta. Loh, dalam Yohanes dalam bagaimana mungkin begitu? Yesus saja berkata dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada kok. Yesus itu sudah ada sejak kekal. Kan Yesus tadi berkata, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu perkataan Yesus. Atau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23. Ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 23. Nih, ini perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini, dia dari atas. Makanya Yesus juga berkata bahwa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Bapa sebelum dunia ini ada. Kalau kamu bertanya gimana bisa Yesus jadi Tuhan, padahal dia belum ada. Yang belum ada itu kemanusiaannya, yang belum ada itu inkarnasinya. Tapi eksistensi Yesus sebagai Sang Firman yang kekal di dalam diri Bapa itu sudah ada. Makanya Yesus bisa berkata seperti itu, bahwa dia sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum segala sesuatu ada. Kasih Wahyu 1:8 KL. Gimana, Mat? Wahyu 1 ayat 8 kasih juga. Iya, Wahyu 1 ayat 8, bentar ya. Kak Lina ini apa? Muslim atau Itu Kristen. Oh, pikir Islam. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Nih, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus yang awal dan yang akhir. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yang oleh dia. Kak, aku belum paham tujuan Yesus jadi manusia itu apa? Oke. Ada yang mau jawab, Erben atau Mak Lina? Silakan. Tujuan Yesus. Ya. Gimana? Apa? Tujuan tadi sudah datang jelas. sebagai manusia itu apa? Tujuan Yesus menjadi manusia. Jadi bukannya Yesus mau menjadi manusia itu tidak, tapi memang Allah sudah mengutus firman-Nya. Nah, Allah itu sendiri tidak pernah bisa dilihat karena dia adalah dalam bentuk roh, yaitu terang kemuliaan. Supaya kita bisa melihat Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah dalam kuasanya, dalam karyanya, ya kita harus melihat manusia dalam Yesus Kristus. Jadi Allah itu mengutus firman-Nya untuk boleh datang menjadi manusia ke dunia. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Manusia ini sudah berdosa sejak Adam. Jadi tidak ada cara untuk menyelesaikan perkara dosa yang berujung pada kebinasaan atau maut. Caranya hanya dengan cara Allah. Nah, Allah itu satu-satunya yang bisa menyelesaikan perkara dosa. Jadi kalau ada manusia berkata dia bisa menyelesaikan perkara dosa dengan usahanya, dengan berbuat baik, dengan bersedekah, melakukan ini itu sia-sia, itu percuma. Karena Allah tidak bisa disogok dengan semua itu. Allah tidak bisa dibayar dengan perkara-perkara yang dari dunia. Allah mau kalau manusia itu berbaikan dengan dia harus menggunakan cara dia. Nah, cara Allah itu tidak bisa kita intervensi. Cara Allah itu tidak bisa kita dikte. Jadi kalau Allah memilih cara untuk mengutus firman-Nya, putranya, untuk menjadi manusia agar ada pengorbanan kudus, karena dibagi Allah cara untuk penebusan dosa itu melalui korban darah yang tercurah, maka kita tidak bisa memprotesnya, mengelaknya selain menerimanya. Jadi tujuan Yesus adalah untuk boleh menjadi korban penebusan kudus bagi seluruh umat manusia. Bukan menebus dosa ya, tapi menebus seluruh umat manusia dari kutuk dosa. Jadi tujuan Yesus adalah menjadi korban penebusan bagi seluruh manusia dari kutuk dosa. Itu tujuan utamanya. Simpelnya begini. Yesus itu datang ke dunia untuk mati. Dia datang memang untuk mati. Untuk mati, tetapi matinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang, agar orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia, Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia yang disebut Yesus, itu untuk menumpahkan darahnya bagi pengampunan banyak orang. Ibrani 9 ayat 22 kita baca ya. Apa kata penulis surat Ibrani? Ibrani 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul tadi kata Mak Lina, bahwa Allah itu setia kepada hukumnya. Allah itu tidak berkhianat dengan hukumnya. Kalau Allah berkata bahwa kamu harus mati karena dosamu, maka harus mati. Karena darah itu adalah simbol nyawa, maka sejak perjanjian lama, para imam itu harus mengorbankan
darah untuk dipercik kepada ruang Maha Kudus sebagai tanda pengampunan dosa. Tetapi di perjanjian baru, anak domba Allah itu telah datang, di mana darahnya untuk mengampuni dosa manusia. Jadi tetap pengampunan itu tetap terjadi dengan darah yang diberikan oleh Kristus. Jadi kasih Allah itu dinyatakan, tapi keadilan Allah juga dinyatakan. Keadilan Allah di mana, Elia? Yang tadinya semua manusia harus mati karena dosa, tetapi digantikan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Artinya kematian tetap terjadi, tetapi kasihnya juga dinyatakan, di mana ya di dalam kematian Kristus itu ada kasih bagi yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Jadi keadilan Allah ditegakkan dan kasih Allah juga dinyatakan di dalam pribadi Kristus. Makanya di dalam Dialah surga dan bumi ini bertemu, di mana hadirat Allah dan manusia itu bertemu di dalam Dia. Allah dengan manusia itu diperdamaikan di dalam Dia dengan darahnya yang kudus, karena Yesus sebagai bait Allah yang kudus. Di dalam Dialah kita bertemu dengan Allah, karena Dia adalah imam besar kita. Kalau dulu domba-domba hewan yang digunakan orang Yahudi untuk menjadi pengampunan dosa, kalau dulu darah-darah binatang yang digunakan oleh orang Yahudi menjadi pengampunan dosa, tapi kini darah Kristus yang kudus itu yang menjadi pengampunan dosa manusia untuk selama-lamanya, maka yang percaya kepada Dia akan beroleh pengampunan itu, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Gitu. Jadi memang tujuan Yesus untuk mati, memberikan nyawanya dengan menumpahkan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu Aracu? Ya. Oke, kira-kira begitu, kita lanjutkan kepada yang lain ya. Thank you telah bertanya. Oke, makasih Kak. Oke, thank you, sama-sama. Iya. Kita naikin yang lain ya. Kisah dinasti. Gak lama, sabar ya. Oke. Ya silakan Joki. Silakan bro. Halo. Halo. Tidak ada ya? Kok nggak ada dia? Kok nggak ada? Turun ya. Udah saya turunin. Ada di pojokan cuman nggak nyaut ya. Ya ada di pojokan tadi. Halo Kak, Shalom. Halo Shalom, ya silakan. Ini Aku kan Baseran, jadi ibu aku kan Kristen, ayah aku kan Buddha, jadi aku masih bingung. Jadi Kristen itu aku kurang paham gitu, jadi boleh bertanya kah? boleh dong, dengan sukacita kita bantu kamu. Ya silakan. Oke. Kan katanya Yesus kan diutus sama Allah, terus itu jadi sebenarnya Tuhannya itu yang mana Kak? Yang Yesusnya atau yang Allahnya? Aku masih bingung Kak. Ya silakan Pak Erben. Oke, yang pertama harus kamu paham dulu arti kata Allah. Nanti kamu coba cari di Google etimologi. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu Tuhan. Kata Tuhan itu dipopulerkan oleh orang Kristen dan ada di ensiklopedia gereja, yaitu yang ditulis oleh Abdul Heuken. Penguasa. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, artinya Yesus penguasa. Dia penguasa yang kekuasaannya dari Allah Bapa di surga. Apa buktinya bahwa kekuasaan Yesus itu dari Allah Bapa? Matius 28 ayat 8, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apa kepenguasaan Yesus? Berkuasa membuat manusia menang atas dosa, atas iblis, atas maut, dan menang dan masuk dalam surga. Itu kepenguasaan yang luar biasa. Dan dia menjadi raja segala raja, hakim yang adil, dan dia membuat banyak mujizat. Itulah. Jadi kalau ditanya siapakah Tuhan? Yesus ya Tuhan kami. Dia penguasa. Terus Allah itu apakah bisa disebut Tuhan? Bisa. Kenapa? Karena Allah Bapa di surga juga penguasa. Apa perbedaannya Allah Bapa penguasa dengan Yesus penguasa? Allah Bapa penguasa yang tidak terlihat, yang tak terjangkau, tak terhampiri. Yesus penguasa yang terlihat. Jadi Allah Bapa penguasa yang tak terlihat itu menyatakan kuasanya di dalam dan melalui Yesus.
dan bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Begitu, oke? Iya. Jadi Allah itu adalah hakikat, kenyataan sebenarnya dari sebuah entitas. Sedangkan Yesus adalah nama pribadi yang diberikan kepada inkarnasi firman itu. Sedangkan Tuhan adalah gelar kepenguasaan. Oh gitu. Aku boleh nanya lagi nggak? Soalnya aku nanya ke ibu aku malah lupa terus gitu kak. Jadi mumpung ingat. Ah ya. Apa namanya? Apa sih namanya? Oh Yesus kan Tuhan. Terus aku masih kepo sama ini. Kenapa gitu repot-repot turun ke bumi? Kenapa nggak langsung diampuni aja? Kan dia Tuhan. Mohon maaf ya kak. Itulah Tuhan kami. Tuhan kami bukan Tuhan yang ingkar terhadap hukumnya. Ketika Allah kami yang mulia itu, ketika Allah kami yang kudus itu berfirman, kalau kamu berdosa kamu akan mati. Itu kata Allah kami, dan harus mati. Tidak boleh tidak mati karena Tuhan kami bukan Tuhan yang menarik ulur firman-Nya. Karena Allah kami itu sempurna, tidak berubah. Nah, jadi ketika dikatakan kamu mati, kamu harus mati. Tetapi di sisi lain dia tidak mau kami mati. Di sisi lain dia tidak mau kami binasa. Artinya bagaimana penghukuman tetap terjadi, bagaimana keadilan Allah tetap ditegakkan, bagaimana firman-Nya itu tetap ditegakkan, tetapi dia tidak mau manusia juga mati. Bagaimana kematian tetap ada, tetapi manusia diselamatkan. Paradoksnya begitu. Di mana ya Allah itu sendiri, yaitu melalui firman-Nya datang ke dunia itu menjadi manusia, di mana nyawanya diberikan menjadi tebusan banyak orang. Karena semua manusia telah berdosa, semua manusia tidak ada yang kudus, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi pengampun dosa. Jadi kenapa kok repot-repot? Karena semua manusia di dunia ini tidak ada yang kudus, tidak ada yang bisa menjadi Mesias, tidak ada yang bisa menjadi pembebas dari dosa. Di atas sana ada yang kudus, tetapi tidak manusia. Di bawah sini, di bumi ini, ada manusia, tapi tidak ada satupun yang kudus. Bagaimana caranya ada yang kudus tapi manusia? Maka yang kudus dari atas datang sebagai manusia. Semata-mata ia melakukan itu untuk membuktikan kasih-Nya dan kesetiaannya terhadap hukum-Nya. Karena Allah kekristenan, karena Allah kami tidak mungkin mengkhianati dan melanggar hukum-Nya sendiri. Jadi dia tetap setia pada hukumnya. Penghukuman keadilannya tetap terjadi. Apa itu keadilannya? Kematian tetap terjadi di dalam pribadi Kristus. Tetapi kematian itu kemudian menimbulkan sebuah kemenangan. Di mana Yesus bangkit, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu dan menang itu, mewarisi kemenangan itu. Untuk itulah kami dibaptiskan. Artinya kami dipersatukan di dalam kematiannya. Di mana yang seharusnya kami mati, tapi ketika kami percaya kepada Yesus, maka kematian itu ditanggalkan kepada dia. Makanya Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Jadi memang tujuannya untuk mati. Kami tidak pernah bermasalah atau tidak pernah diperhadapkan dengan pertanyaan, kenapa kok repot-repot? Bukan. Karena Allah kami Allah yang setia terhadap hukumnya sendiri. Karena langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan berlalu. Jadi ketika Tuhan bilang ya, maka harus ya. Kalau tidak, tetaplah tidak. Karena Allah kami adalah Allah yang sempurna. Begitu, Pak Liwan? Kalau masih boleh nanya nggak? Soalnya aku kan ntar hari Rabu kan kalau jadi mau dibaptis itu kayak masih kepo gitu. Boleh nggak sih? Kamu mau dibaptis di gereja apa? Oh, gak tahu gimana ibu aja. Mama kamu gerejanya di mana? Gak tahu juga, nggak pernah ikut. Soalnya waktu itu aku lebih ikut ke Islam, jadi kayak disuruh ikut ke ibu. Ibu kamu Kristen, papa kamu Bu, dan sekarang Islam, gimana itu? Ya itu makanya aku kayak ikut sama kakek gitu, tinggal sama nenek. Iya. Masih boleh nanya nggak? Soalnya aku masih kepo. Ya satu lagi nggak apa-apa. Soalnya ini jawabannya gampang dicerna sih. Gimana? Kan Yesus Tuhan, terus kan dia belajar mengenal Tuhan. Aku masih kepo, kok kata temanku kok Yesus mengenal dirinya sendiri gitu. Terus siapa yang belajar yang berani ngajarin Tuhan gitu katanya. Kayak oh iya ya, kok bisa aku bingung. Ngajarin Tuhan mengenai apa? Gak tahu, pernah waktu itu kalau nggak salah di buku apa ya pernah pas Yesus sekolah katanya Yesus. Maksudnya dia gini, Yesus itu Tuhan kok sekolah gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa kata Tuhan di situ artinya itu bahasa Yunani kan Kyrios, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Melayunya Tuhan.
bahasa Jawanya Gusti. Jadi definisi kata Tuhan itu dia nggak ngerti. Ya kita ganti aja lah. Kalau cek nanti bahasa Inggris itu kata Lord itu Lord. Bisa artinya Tuhan atau penguasa atau pangeran pun bisa. Jadi ketika dikatakan Yesus sekolah, bukan Tuhan yang sekolah, bukan Tuhannya. Tuhan itu gelar. Contoh Pak Jokowi sekolah. Yang sekolah bukan presiden. Pak Jokowinya, presiden itu gelarnya. Bagaimana gelar sekolah? Sekolah, gelar itu nggak bisa sekolah. Yang sekolah itu manusianya. Jadi yang sekolah itu ya Yesusnya, bukan Tuhan. Tuhan itu bukan gelar itu. Tuhan artinya Tuhan. Gelar itu gelar untuk kedudukan, gampangnya gini. Iya, Elia kedudukan. sarjana hukum. Nah, sarjana hukum itu kedudukan Elia, bisa jadi lawyer, bisa jadi notaris, bisa jadi juga konsultan hukum. Jadi tidak mungkin di KTP itu nama _2 sarjana hukum, ya tidak bisa. Jadi sarjana hukum itu hanya gelar kedudukan, lalu Elia itulah manusianya, orangnya. Seperti itu, Tuhan itu hanya gelar kedudukan, bahwa dia berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Nah, namanya Yesus Kristus. Jadi kalau kamu bilang, Tuhan kok sekolah? Gelar nggak butuh sekolah. Yang sekolah itu, yang belajar itu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristusnya. Itu teman-teman. Jadi Tuhan itu gini. Gelar Tuhan itu tidak berurusan dengan jenisnya. Mau dia makhluk atau tidak makhluk. nggak berbentuk dia. Gelar itu nggak Iya. berbentuk, nggak berwujud. Tidak berurusan dengan jenis sesuatu. Ya. Saya bisa katakan dia itu Tuhan, saya juga bisa katakan yang lain Tuhan, meskipun berbeda jenis. Sedangkan Allah itu berbicara mengenai jenisnya. Kita ini manusia, dan dia yang di atas sana, itu jenisnya Allah. Ya, gelarnya dia adalah Tuhan. Kita pun bisa disebut Tuhan, tetapi kita bukan Tuhan semesta alam. Kita adalah Tuhan atas tanah, atas wilayah kita. Kan arti Tuhan itu adalah pemilik, penguasa, pengendali. Kalau saya adalah Tuhan, saya adalah penguasa atas rumah saya. Tapi Allah itu adalah Tuhan, karena dia jenisnya Allah. Artinya yang berjenis Allah, maka dia adalah Tuhan atas semesta alam. Dan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 berkata, dia berkuasa atas sorga dan bumi. Karena hakikatnya adalah Allah, maka dia digelari Tuhan semesta alam atau Kurios Kurion. Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu. Jadi sebenarnya kamu kalau untuk mendalami tentang problematik antara Tuhan ke Allah, kamu seharusnya belajar Yunani. Kalau kamu belajar bahasa Yunani, kamu ngerti semua itu dengan baik. Karena bahasa Indonesia ini kekurangan cara untuk menjabarkan kenapa kita memaknai Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah. Karena dalam pemahaman Indonesia, Tuhan itu ya Allah, Allah itu ya Tuhan. Itu tidak diterima dalam perspektif Yunani. Dalam kaidah bahasa Yunani itu tidak diterima. Ya, karena dalam perspektif bahasa linguistik Yunani, Allah itu ya hakikat, theos. Ya, itu dia menggunakan nomina untuk logos, bukan adjektiva, bukan sesuatu yang bersifat, tetapi nomina. Gitu. Jadi kalau untuk mendalami itu ya, itu yang bisa kami deliver ke kamu. Tapi kalau kamu pengen belajar lebih dalam, ya kamu harus ngerti bahasa aslinya agar bisa membedakan itu. Karena bahasa Indonesia kekurangan cara untuk menjabarkan itu. Makanya doktrin kekristenan itu didasarkan pada naskah-naskah aslinya. Kenapa sih Yesus itu disebut firman? Bukankah firman itu perkataan? Dalam bahasa Indonesia itu firmannya satu kata doang, firman. Tapi dalam Yunani ada 3 akar kata firman. Ada logos, ada rema, ada graphe. Dan Yesus itu yang logos, bukan rema, bukan graphe. Tapi dalam bahasa Indonesia, baik logos, baik graphe, baik rema itu sama-sama firman. Makanya kalau mau mengerti lebih dalam ya, mau tidak mau ya harus belajar Yunani dan Ibrani. Itu Kak, Itu one. mau tanya lagi boleh nggak? Soalnya aku kan mau pindah ke Kristen, terus Ya, temanku malah ngejek kayak begini katanya. Katanya Tuhan kok nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Terus kataku kan, Ya memang itu kan tujuannya untuk mati, jawab aja begitu. iya Tujuannya untuk memang mati kan Tuhan. untuk mengampuni dosa. Terus kayak dia masih ngejek-ngejek itu loh kayak Enggak apa-apa, kenapa? enggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, kan kamu juga bukan Kristen, masih belum Kristen, masih nggak jelas Buddha atau apa. Oh besok kan aku Iya. dibaptis. Besok dibaptis tapi nggak Jangan boleh main-main lo ya. nggak boleh main-main, nggak boleh Iya, sembarangan. jangan main-main. Nanti Iya soalnya jadi diajak kamu sama ibu. Ya paling tidak ibumu berbicara dengan kamu, gerejanya di mana? Masa kamu nggak tahu Iya. sama sekali gerejanya di mana? Seumur Nggak tahu, aku belum pernah ke gereja Kak. Ya nggak pernah sama sekali ibumu bicara dengan kamu gerejanya di mana? Nggak pernah soalnya kayak jarang ketemu. Kamu nggak pernah nanya juga. Nggak pernah soalnya kan udah bisa. Ya kamu bilang, kamu bisa juga dengan ibumu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka.
Cukup itu aja ya Mak ya Pak katanya. Bolak-balik ngomongnya yang Dari awal saya udah Iya. tahu. kecil-kecil udah pintar bohong. Dia nggak boleh nggak bohong. konsisten, katanya mamanya ini tapi dibilang dia Allah, jadi nggak jelas. Udah nggak apa-apa lah. Ya yang penting itu dia juga bagus ya, dia bertanya artinya kita menjawab kepada 11.000 orang. Tapi masalah dia jujur tidak jujurnya itu urusan dia dengan sesembahannya. Begitu. Tapi apa salahnya kamu Bang mengakui kamu Edwin di YouTube ada yang nanya, emang bisa dibaptis hari Selasa? Biasanya Minggu. Ada aja di YouTube ini. ya enggak apa-apa lah, biarin aja. Gitu ya teman-teman ya, semakin nyata firman Tuhan yang berkata dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Amin. Itulah Tuhan kita itu. Allah kita yang kita muliakan yakni Bapa itu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada kemuliaan selain daripada kemuliaannya. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya dan hanya oleh karena untuk kemuliaan Bapa kita. Bagaimana cara kita memuliakan Bapa kita itu? Mengenal dirinya melalui apa? Elia, firman-Nya. Siapa itu firman-Nya? Yesus Kristus. Di luar daripada dia mustahil bagimu mengenal Bapa. Karena menyangkal anak adalah menyangkal Bapa. Begitu. Oke, lanjut. Selamat malam Kak Elia. Izin bertanya Ya, saja. selamat. Saya juga sudah nonton beberapa video YouTube. Yang saya bingungkan di sini kan, saya sebelumnya seorang Kristen. Jadi yang saya bingungkan di sini hanya Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat, begitu kan ya? Menggenapi, bro. Menggenapi. Kemudian ada satu masalah di mana Yesus berkata bahwa satu iota pun saya tidak gimana kemarin tidak meng-cancel Satu iota. hukum Taurat tersebut. Iya. Meng-cancel hukum Taurat. Satu iota pun tidak akan ditiadakan. Iya. Namun ternyata Yesus setelah saya baca ternyata membatalkan yang namanya hari Sabat. Nah, namun di video lain yang saya baca ada juga bahwa penjelasan bahwa Yesus adalah suatu rest buat umat Kristen begitu. Itu aja mungkin yang mau saya konfirmasi begitu. Jadi pertanyaan kamu itu mengenai Sabat kah atau mengenai Taurat? Mengenai Sabatnya. Apa yang mengenai Sabat? Jadi Sabat itu di dalam itu bukan dalam Taurat ya. Sabat itu di dalam Dasatita. Dasatita itu yang 10 hukum Taurat itu. Nah, kamu harus menguduskan hari Sabat. Sabat Yahudi ya Sabtu. Sabat Kristen Minggu. Kenapa? Karena Yesus itulah Tuhan atas hari Sabat. Dialah penguasa Sabat. Karena Yesus itu berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kami mendasarkan Sabat kami itu berdasarkan tradisi para rasul dan para murid Yesus yang melakukan ibadah pada hari Minggu. Apa artinya Elia bahwa Yesus tidak meniadakan dalam Matius 5 ayat 17? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Arti penggenapan di sana itu berlaku untuk frasa setelahnya, yaitu sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu apa? Ya kematian dan kebangkitannya. Artinya Yesus tidak akan menghilangkan hukum Taurat itu. Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat sebelum dia mati dan bangkit. Maka ketika dia mati dan bangkit itu tidak lagi berlaku. Dengan argumentasi itulah Paulus menyatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi nggak ada yang dihapuskan Kristus. Yesus genapi itu semua di dalam kematian dan kebangkitannya. Setelah ia melunasi itu di dalam kematian kebangkitannya, maka itu tidak lagi berlaku. Maka Rasul Paulus berkata itu telah dibatalkan. Jadi Yesus dengan Rasul Paulus itu tidak bertentangan. Secara khusus mengenai Sabat. Sabat Yahudi memang Sabtu. Tidak ada yang menggeser Sabat dari Sabtu ke Minggu. Karena Dasatita itu hukum universal. Ya, itu universal law. Tidak ada yang mengganti Sabtu ke Minggu. Tapi Sabat itu kan untuk Yahudi. Ulangan 4 ayat 44. Hukum Taurat itu hanya diberikan bagi orang Israel. Mazmur 147. Itu hanya diberikan kepada mereka. Maka Sabat kita ya kita dasarkan kepada kemenangan Kristus. Gitu. Kemenangan apa? Kebangkitannya itu. Kita mewarisi tradisi para rasul. Gitu ya. Ya. Baik, izin bertanya lagi Kak Elia. Berarti yang namanya menyempurnakan ini mungkin saya Menggenapi, bukan menyempurnakan. Kalau menyempurnakan artinya ada yang nggak sempurna. Menggenapi, bro.
tadinya ini sih kayak melihat beberapa pembahasan, misalnya kan yang awalnya jangan membunuh, jadi misalnya ternyata ada di ayat Alkitab bahwa menyebut orang lain kafir itu juga sudah membunuh begitu. Berarti itu bukan bentuk dari penyempurnaan atau bagaimana gitu ya? Bukan. Itu hukum baru, bukan disempurnakan. Karena hukum Allah itu tidak pernah cacat sehingga disempurnakan. Baik Kak, terima kasih penjelasannya. Oke, thank you ya, Novel ya. Oke. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman ketika mendengarkan argumentasi, reaction daripada seorang murtadin tersebut? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Semoga kita sama-sama cerdas. Tujuan saya ketika mengupload video ini supaya kita berbenah untuk mengajarkan agama kita kepada orang-orang lain, kepada rekan-rekan kita, kepada umat kita, kepada orang-orang yang mungkin bertanya tentang keyakinan kita. Sobat terkasih, bahwa saya harus mengulang kembali bahwa orang memutuskan untuk percaya kepada keyakinan tertentu adalah keputusannya dan itu dijaga oleh undang-undang. Saat engkau berpindah, maka saat itulah engkau membahas imanmu yang sudah kamu anut. Ya, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh murtadin tersebut, dia hanya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh ustadz yang dia sebutkan itu. Supaya ketika engkau berdiri di dalam imanmu, maka imanmu itulah yang kamu ajarkan, tidak perlu mencaplok sana sini. Bahkan kita tahu ada ustadz-ustadz yang notabene masih ngutip-ngutip, dan baru saya bahas itu kemarin, ngutip-ngutip dari Alkitab untuk memvalidasi keyakinannya, dan itu justru tidak dibenarkan. Teman-teman, bicara soal kisah-kisah di dalam Alkitab memang agak ada mirip dengan di Al-Quran, tapi kita harus berdiri pada patokan siapa yang lebih dulu. Di dalam Alkitab, semua agama atau semua orang pasti ngeklaim bahwa agamanya itu paling sempurna. Tidak ada orang menganggap bahwa dirinya agamanya yang dianutnya tidak sempurna. Termasuk agama-agama lain. Bukan hanya Islam yang menganggap dirinya agama penyempurna, tapi bagi penganut agama yang dianutnya pasti paling sempurna. Semua orang bisa mengatakan demikian, tetapi pembahasan saya bukan di situ. Pembahasan saya adalah bagaimana bagaimana kita menganut agama tanpa mendiskreditkan keyakinan orang lain bahwa hanya kita yang paling sempurna. Apalagi kalau sempat berkata, oh kami adalah agama penyempurna. Lalu untuk membuktikan itu, maka kita akan lihat kisah-kisah yang dibahas di dalamnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kisah Adam dan Hawa, kisah Nabi Nuh, kisah Abraham, kisah Musa, kisah Daud, dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh ini yang pernah terjadi secara langsung, maka kita harus merujuk kepada yang terdahulu, yaitu pasti ke dalam kitab Taurat. Taurat yang menjelaskan itu secara detail, Taurat yang menjelaskan itu secara baik. Maka kalau mau mengetahui sepak terjang atau tokoh-tokoh itu, kisah-kisah itu, maka kita harus kembali kepada Taurat. Nah, Taurat itu, kitab perjanjian lama itu dipercayai oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen. Ya, orang Kristen, Yahudi dan Kristen itu mempercayai kedua kitab itu. Taurat di dalamnya ada kitab nabi-nabi perjanjian lama, dan juga Zabur, ya. Itu lengkap, dan itu semua sama dengan apa yang dipegang oleh orang Kristen. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Dan orang-orang yang mempercayai perjanjian baru bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Dan pada zaman Yesus sudah ada murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, lalu dituliskan kisahnya menjadi perjanjian baru. Kisah Yesus itu ditulis oleh para saksi mata. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang tertentu yang meyakini membuat kisah yang berbeda, begitu ya, agama-agama setelah itu? Nah, ini justru menjadi bahan pertanyaan. Ya, ada yang sudah komplit tapi ada agama sesudahnya justru berbeda ceritanya. Nah, teman-teman dapat menyimpulkannya. Nah, disitulah kehadiran murtadin ini untuk meluruskan cara pandang itu. Di sini paham teman-teman?
Oke, jadi tujuan kita adalah berdiri dalam keyakinanmu. Kalau mau mengetahui sebuah kisah yang benar-benar terjadi, maka ikutilah yang terdahulu. Pasti itu lebih tepat. Teman-teman tidak perlu kepanasan. Kiranya kasih Kristus mencerdaskan kita dan menyadarkan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam waras, Tuhan memberkati kita.